Fenomena penyakit gangguan pernafasan dan juga gejala mirip influenza serta gejala mirip COVID-19 terus meluas di sejumlah daerah. Di Jakarta misalnya kasus ini mencapai 2 juta kasus dan pemirsa berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat terjadi peningkatan kasus ISPA yang gejalanya mirip COVID-19 sejak Juli hingga Oktober 2025 yang mencapai 2 juta kasus. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Jakarta melaporkan peningkatan jumlah pasien dengan gejala flu. Kenaikan ini memang karena keadaan alam, sehingga mudah-mudahan di akhir Oktober ini sudah bisa normal kembali. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian eksesnya itu akan menimbulkan penyakit, terutama hal yang berkaitan dengan demam, ispa, flu yang sekarang ini mungkin juga di Jakarta atau bahkan di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, mengalami kenaikan untuk itu. Data Kementerian Kesehatan, virus yang saat ini dominan menyebabkan gejala batuk dan pilek di masyarakat adalah strain influenza A. Masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas. Virus influenza ini dia setiap berganti musim, berganti tangkainya, misalnya H5N1, H5N1A, nanti nggak dikenali lagi. Jadi tubuh manusia ini, kalau kita pernah tertular satu penyakit kan tubuh membentuk antibodi. Masalahnya influenza ini setiap pergantian musim dia bereplikasi di binatang, terus balik lagi ke manusia. Makanya selalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Sementara itu, menurut epidemiolog, peningkatan jumlah kasus dengan gejala flu dan mirip COVID-19 yang lama sembuh disebabkan oleh kombinasi berbagai patogen sehingga mudah terjadi penularan. Kombinasi dari berbagai patogen penyebab penyakit itulah yang membuat potensi ataupun kondisi pasien ini menjadi lebih lama sembuh. Bahkan kalau bicara di Indonesia ada kemungkinan nempel lagi misalnya infeksi karena bakteri yang artinya membuat potensi si gejala ini menetap. Sebagai antisipasi, Kemenkes melalui pengamatan kasus influenza melalui SKDR dan Surveillance Sentinel ILI atau Influenza-like Illness dan SARI atau Severe Acute Respiratory Infection. Komunikasi risiko juga dilakukan melalui berbagai media. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.